Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini warga-wargi, kembali lagi bersama saya Akuy di Markibo. Mari kita Ngobrol. Oke, para wargi, ada momen yang sangat berharga khususnya bagi warga Jawa Barat karena kemarin tanggal 31 Persib juara. Iya, bakal jadi kabar selalu hangat ya seminggu kemudian. Bakal scroll terus. Scroll terus ya. Jadi meramaikan timeline gitu kan. Jelas. Nah, ngomong-ngomong Persib nih. Marki juga kedatangan sosok yang menurut saya pas sih kalau ngobrolin soal Persib. Kalau kata bahasa Suparto mah Pang Persibna. Saya Tanjung Sari Pang Persibna. Oke, selamat datang Kakak. Turun. Sehat? Alhamdulillah, Pak Kuy sehat. Nun. Ini kawan saya, beliau adalah ketua Peking Bad Bull Tanjung Sari ya, Kak? Ya, bolehlah ketua. Bolehlah ya. Oke. Dan kalau warga-wargi kemarin yang sempat ke alun-alun nonton bareng, di mana banyak orang banget di situ. Nah inilah dia adalah koordinator lapangannya warga-wargi yang mengurusi dari mulai perencanaan acara sampai terjadi acaranya sampai diselenggarakan dan alhamdulillah sukses. Tanpa ekses. Oke, Kak. Alhamdulillah ya. Aduh. Alhamdulillahnya. Kumaha capek, Kak? Capek tenaga, pikiran, tapi dibalik semua itu terharuna. Edan lah pokoknya mah. Gimana ya tuh? Tidak bisa diluapkan dengan kata-kata. Ya, aslinya. Untuk tahun sekarang khususnya juara tahun sekarang lah gitu. Oke. Ya sebagai koordinator tadinya orang Kak Imah Kakak banyak yang ngehubungin persiapan dan besok juga masih ada acara. Mungkin acara puncak kemeriahan Pak Haji di rumahnya mungkin besok. Open house lah. Di rumah Pak Haji ya besok. Oke. Kak, ngomong-ngomong nih Persib juaranya. Dari segi permainan kan emang orang nonton mantengin ogenya. Mohon. Wah, anjir iya ngeriki ya. Asli. Permainan. Padahal kan Bojan Hondak selaku pelatih teh masuknya. Ya. Masuk itu di pertengahan musim kan? Kalau nggak salah di 6 sampai 7 pertandingan itu dia menggantikan Luis Milla ya. Luis Milla-nya. Nah, menurut Kakak ya, pandangan Kakak, faktor naon sih Persib ayeuna bisa menjuarai liga gitu, Kak? Faktor untuk menjuarai liga di tahun sekarang menurut pandangan saya pribadi itu tidak mengesampingkan hoki di angka 4 ya. Iya kan itu kan? 94, 2014, 2024 sekarang kan? 2024, ya. Satu pemilihan manajemen yang tepat. Menunjuk pelatih yang sifatnya kerasnya, tapi disiplin, menerapkan instruksi-instruksi nu jelas ke pemain dan pintar membaca strategi lawan. Jadi menurut saya pribadi dari pindahnya kepergiannya Luis Milla digantikan dengan Bojan Bodak itu memang manajemen sangat pintar memilih sipi seorang pelatih yang pas untuk mengarungi sisa liga. Karena kalau kita lihat Bojan Bodak kan sipinya ngerinya. Dia kan sebelum di Indonesia pernah dulu kan di PSM kan, cuman Covid dia pindah lagi ke Malaysia, nggak jadi di PSM. Di PSM ternyata luar biasa riwayat karirnya itu memang menjuarai Liga Super Malaysia. Kalau nggak salah sama Johor di JDT Kelantan kalau nggak salah ya. Sampai kan dia menjadi juara AFC kan, nggak tahu di Kelantan nggak tahu apalah itu ya, AFC dia pernah membawa tim Malaysia menjadi juara AFC kan. Itu suatu prestasi luar biasa. Okay. Dan prestasi dia tuh kebanyakan ya seperti ini bukan di Puliga kan kalau sekarang kayak champion serius. Jadi di fase kumaha tumun baheula mah aya
wilayah barat, wilayah timur, aya semifinal dan final, dan dia spesialis di situ. Dan ternyata alhamdulillah, walaupun dengan komposisi pemain yang ditinggalkan si Luis Milla, ya mungkin dia bukan pilihan manehna tergampang lah nyokot ieu lain karakter orang. Tetapi karena visi jeung manehna anu galaknya ditinggal videona kan gitu, bisa membangkitkan deui chemistry antar pemain. Kan Don lah. Kita di 3 pertandingan awal kan di zona degradasi. Sampai sekarang juara itu luar biasa pisan. Ini memang faktor Bojan Hodak kalau menurut saya pribadi, Pak. Ya. Oke. Ya meskipunnya sempat ada dia nggak taunya, cuman orang baca statement si Bojan Hodak teh katanya kayaknya ada yang ngekritik soal penguasaan bola. Dia kan kalau Persib lihat Persib main sekarang penguasaan bola kurang. Iya. Tapi kan dia bilang naon sih pentingna nyalemun kasarnanya, naon pentingna penguasaan bola, yang penting kan hasil akhir. Betul. Jeung ada peluang gitu kan. Iya. Karena kalau dilihat dari statistik untuk sebelum ditangani oleh Bojan Hodak, Luis Milla menerapkan permainan Espanyol. Tiki-taka lah, penguasaan bola yang penting banyak. Ya. Dan terus menang juga kan nggak lewat 1-2 gitu kan, karena dia lebih banyak memainkan alur bola. Tetapi kalau Luis Milla dia Bojan Hodak lebih pintar memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Sekarang alhamdulillah Ciro dan David da Silva menjadi striker tersubur kan gitu. Ya. Karena dia pintar babak pertama membaca, babak kedua edan kan. Kemarin semifinal leg 1 leg 2 kebanyakan gol di menit-menit akhir. Nunggu dulu dia gitu kan. Pintar untuk membaca strategi lawan, dijadikanlah serangan balik. Ya. Jadi apa sih namanya? Transisinya itu cepat gitu. Jadi terubah nguper bola gitu. Saya baca di beberapa media sosial, ya Bojan Hodak menerapkan strateginya seperti Madrid cenah. Cek bola bung binder aja gitu eta. Bisa dibilang Madrid Indonesia nya gitu. Itu loba penguasaan tuh bisa kayak nguasai bola edan gitu. Pasti menciptakan gol karena kita punya penyerang anu bener-bener harus gol. Biarpun di segi umur Ciro udah lewat tapi gila lah, ngeri itu. Itu kakarageun ningali jiga pemain liga kieu gitu. Itu ya satu Kak. Iya. Faktor Persib juara dan main bagus itu pelatih. Nah, ngomongin keseluruhannya, orangnya karek paham ya di umur ayeuna sih Kak, bahwa untuk sebuah tim sepak bola bagus atau tidaknya di kompetisi teh keseluruhannya dari segi manajemen, terus dari naon sih dia disebutna teh untuk si teh nu ieu teh dokter-dokter teh saon sih? Medisnya tim teknis medisnya atau kayak mempengaruhi kan ya dari segi terutama dari segi keuangan namanya. Iya, finansial. Menurut Kakak ya pandangan Kakak dari segi manajemen sendiri kumaha Kak? Kalau manajemen karena kita adalah komunitasnya, Kakak berangkat dari komunitas bukan bobotoh umumnya bisa dibilang. Untuk manajemen sekarang di awal-awal liga kan tahun sendiri ya bukan rahasia umum kumaha dengan tiketnya. Ya, kita kan kalau melihat beberapa tahun ke belakang gampang lah. Maksudnya tiket nggak full online kan gitu. Zaman-zaman Siliwangi mungkin bapak aku juga inget lah orang besok datang ke Siliwangi mawa tiket bagikeun di dieu sampai di pertengahan 2017 kan itu udah mulai digeser ke online. Jadi si Viking sendiri kan sampai setengah musim kalau nggak setengah musim ya kemarin tuh ya. Jadi boykot lah. Meminta untuk si tiket itu jangan 100% online gitu karena satu sosialisasinya masih kurang. Oke, untuk kita untuk saya pribadi nggak susah lah nyesana untuk menginstal terus verifikasi. Tapi untuk tidak semua bobotoh yang paham. Karena mungkin punten-punten ya, tidak semua bobotoh yang SDM-nya tuh ngerti kan aplikasi. Pero aku aki-aki kudu ngadownload nya ngerti. Yang ngalajo kudu ngadownload teu paham gitu kan. Facebook kita ngerti, we kita boga tah tuh kan. Jadi menurut saya manajemen di samping kesuksesan tadi mengambil Bojan Hodak tadi ya, kekurangannya mungkin itulah tadi. Kalau bisa, kalau mau online sekalipun itu jangan langsung di online kan. Terus servernya juga
diperbaiki, Pak. Oke. Kemarin contoh kita taruh pas final, ya pokoknya big match lah. Ya. Server sering down, Pak. Mm-mm. Sampai Kak sekarang ada bahasa bobotohnya nyebarudak war tiket begadang, Pak. Kamari semifinal jeung final barudak buka jam 12, begitu login susah. Begitu bisa login jam 5 subuh gitu kan, tapi kata Harim geus ieu lah saya genon salat subuh lah minta ya lo ya tiket Cibenang gitu. Iya. Ternyata begitu kebuka sold out. Entah siapa yang menghabiskan saya tidak tahu gitu kan. Seperti itulah. Itu kekurangan manajemen itulah Pak. Untuk dari segi ya kan tidak semua bagus ya, ada yang harus dikritisi. Mudah-mudahan di tahun depan manajemen intinya aplikasinya diperbaiki lah. Karena Persib itu bukan milik Bandung tapi milik Jawa Barat. Kita lihat aja lah di media sosial K1 pertama kan Asia. Ya, masa server aplikasinya gitu. Nah si boykot itu kan ditandainnya kamarinya sempat sepi gitu. Sepi, timur sepi. Daratan gitunya. Oke. Nah itu jadi salah satu kritikan tadinya. Kritikan lah itu untuk manajemen sendiri. Di samping kecerdasan memilih pelatih ya. Dan pemain juga kan. Jadi berandil dari pengambilan pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh bisa merangkul atau bergabung. Oke. Nah Kak, nanti kan ada fase naon tah? Lamun kan juara teh main di Asianya. Oh ya, kalau saya tidak salah ya, tapi mau dikritisi kalau misalkan saya. Kita itu akan tampil dulu di kualifikasi ACL kalau nggak salah. ACL itu Asia Champions League. Menurut mah meureun si Championa Piala Champion Eropa tak kalau gagal baru kita main di AFC. AFC itu Piala Eropa lah. Piala Eropa. Berarti ya antu disebutannya kualifikasi lah. Kualifikasi lah. Jadi kalau lolos ya lanjut itu ya seperti Piala Dunia lah Pak. Ada fase karena kan kenapa harus mengikuti si ACL ini karena ada kebijakan dari AFC yang baru nggak seperti dulu zaman Persik. Persik kan pernah ya masuk ke Asia Champions League dulu nggak harus mengikuti playoff apa-apa. Nah dirubah lagi. Oh jadi aturan ayeuna teh aturan terbarunya ada kualifikasi itu. Dulu. Karena diukur dari ranking FIFA. Iya, itu mempengaruhi. Ranking klub. Bukan timnas. Timnas. Iya, itu diatur. Ngaruh itu. Oke. Nah, Kak, untuk menuju menghadapi etanya, kualifikasi eta. Dari pendapat Kakak we ningali skuad ayeuna apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki gitu, Kak? Kalau yang harus dipertahankan mah jelas pelatih lah. Pelatih dan 85% pemain yang ada sekarang. Kita hanya menambal beberapa bagian yang dibilang masih ada lubang lah. Contoh sekarang kan Kak, beri ngarokok, Kak. Oh ya siap. Desas-desus Nick Kuiper mau keluar. Berarti kita harus siap-siap mencari pengganti yang sepadan gitu. Kalau menurut saya komposisi tim sekarang tuh udah lumayan kompak gitu. Yang paling kalau mau nambah jangan banyak lah. Ulah mau SCN deui gitu jadi golden era nya golden ngerakeun kenna gitu. Geus lah kita pertahankan ngambil yang bener-bener penting ulah. Baturin mau berda geus ya. Sesuai kebutuhan. Buktinya kan ngejang kebutuhan nungkul iklan gitu. Iya. Kita mindsetnya geus ngambil mau di Skirido kan yang lagi santer sekarang kan pengganti Nick Kuiper boleh masuk. Paling di ini sih winger sayap yang kita butuhkan di sana sama tengah pengganti Dedi Klok eta unggul menurut saya pelapis karena kayak kemarin kan mun Dedi cedera Klok cedera jadi maksud Kakak teh untuk lapis 2 itu kurang seimbang berarti. Kalau seimbang hampir. Cuman belum sempurna gitu. Kayak kemarin kita pernah ke David Da Silva cedera lawan apa sih nya dutunya? Lain cedera sih. Urang apa mending aya alasannya cedera lah. Kita anggap aja dia cedera lah ya. Di samping apapun itu jelasnya. Tiud lah orang paham ngadinya ya. Jelas nama. Urang ketika David Da Silva main kan buktina tumpur. Tambah Ciro lawan Bayangkara misalnya. Kalau 0-0 kan. Kita bener-bener
tumpang pisan. Iya. Kita penyerang depan nggak punya yang nu sepadan. Aya si siapa teh pemain hareup teh nya lokal anu masih ngorakeun teh. Pokoknya itulah dia ada apa Hasan pemain Makarim. bukan penyerang. Adalah penyerang masih muda, nggak bisa ngaper. Mungkin sekelas Dimas Derajat masih oke lah. Atau Ramadan Sananta itu. Sananta, woi, Iya, iya sih. Ramadan Sananta. Anu punya tipikal bari- sama. ngerokok nggak apa-apa. Sabari ngopi. Sabari ngopinya. Nu Soalnya sebandingnya Kak. kenapa? Tipikalnya ya Sebanding. sama gitu. Karena tipikal Sananta itu kan selain finishing, tapi dia sebagai temok. Jadi orang juga Gonzales gini. False nine lah gitu ya. Jika sudah biasanya pemantul bola itulah. Kalau yang di Sopian kemarin gemar-gemar saya kurang setuju. Oke. Umur udah lewat. Udah lewat. Gitu. Oke. Udah. Nah, berarti yang perlu dibenahi itu lapis-pelapisnya, Kak. Pelapis Untuk depan skuad sekarang sama 85%. Iya. Udah ideal. Nu penting pelatih ulah diganti. Udah diganti lah, naon diganti. Gitu Tapi kan. rumornya kumaha? Rumornya diperpanjang sih. Perpanjang. Gila aja kalau mau diganti mah tuh apa gitu. Geus Kunti nol deui kan Kunti ya? nol deui gitu kusaha gitu iya. digantina gitu. Itu. Uyuhan sih bener Kak. Soalnya tadi tanya balik deh peninggalan atuh kan ya peninggalan Luis Milla genep atau 7 pertandingan kan. Tapi bisa naon ya ngarobah si pemain gitu nya. Dedi kan sempat melempem heula Ya. jadi naik deui geuningan. Febri terakhir Febri. kemarin dicoba lagi ternyata bisa ngasupkeun lawan Bali Heeh. gitu berikut adaan eta golna nepis kada aja asup eta hokina anjir 98% eta gitu cekurang mah gitu anjing asup jadi gitu kan nepis keluar si Maringga aja tapi asup ke jero anjing itu nya itu dia dicoba lagi Rejaldi Oke. Rejaldi kan yang narik Luis Milla tapi bisa kapake ngorbankeun satu loh Iya, gitu iya, ya. iya. Satu itu di zaman Luis Milla memang pilihan utama. Tapi saat dia membuat keputusan satu out ngambil si kiper Kevin ganti ke Rejaldi edan kan main. Iya. Itu. Termasuk polemik pas ieu nya anu ti Liga Malaysia teh saha teh Lepi Madinda. Lepi Madinda ya itu kan itu juga jadi bahasan anu bener-bener deden panjangnya asa penggantina. Ternyata ambil si Stefano Beltrame dengan CP dia pemain Juventus gitu kan ya. Berikutnya can pernah ningali main di Liga Italia gitu nya. Teuing main jeung naon gitu nya. Tapi hasilnya 5 sampai 6 pertandingan langsung cunian. Memang tidak seperti makan Konate gitu kan. Lebih ke stylish kumaha lah gitu nya. Tapi memang peran dia sangat vital untuk di tim ayeuna. Gitu. Oke. Kayak itu dari segi skuadnya Kak. Sama teknik dan lain-lainnya ya. Nah, untuk manajemen sendiri dia menghadapi Asia loh gitu. Manajemen sendiri ya. Ya kalau nggak salah kita tuh ada beberapa regulasi yang belum dipenuhinya untuk masuk ke Asia teh termasuk si pelatih. Kalau nggak salah ya nggak ya ada ya. Ada regulasi yang belum kan ada klasifikasi mun urang mah SOP-na beureunya euy nu kudu asup ka liga itu gitu ada versi belum bisa memenuhi itu belum dipenuhi itu. Oke. Kalau nggak salah kan dulu ketika Jajang Nurjaman masih punya sertifikasi bukan sertifikasi pokoknya punya lisensinya dia belum ke AFC diganti sama Idrus gitu siapa sih ya dulu teh pan diganti bukan Jajang Nurjaman karatekerna. Nah, tetapi saya yakin piraku sih gitu deh gitu. Lebar ya. Pemain geus gila ya. Geus ke momentum. Itu sih kalau di pihak manajemen tinggal ngurusan hal-hal seperti ya cepatlah diperbaiki administratifnya untuk kita tampil di AFC dan di ACL itu. Oke. Itu sih kalau manajemen Pak Kuy. Wah, senang pisan nih. Kakak selaku Pang Persib Tanjung Sari. Tapi saya bukan pengamatnya ya hanya bobotoh biasa lah gitu kan. Orang apal Kak, berarti Kakak super tarante orang apal Kakak di SMP. Nya SMP keneh geus. SMP 2003. Indit ka Bandung. Ya dulu mah kan Kak Isban ku lagu pas band ku jual baju celanaku gitu kan. Kabeh HP cininit ge gadekeun heula bos gitu kan. Pernah kan ngilo sepeda kan? Ngilo sepeda yang ini nonton Persib. Cuman kalau dulu kan uniknya kita nggak perlu mementingkan outfit sampai ke aing lalaju Persib ka
mana ke Bandung pakai boxer, enak kan enggak, sepatu kudu branding. Oh iya. Ada perubahan. Ada perubahan lah gitu kan. Dan saya harus mengikuti itu. Oke. Tapi kemudian anu teka beli ayat, gue ya urang marah-marah anjing. Nah Kak, Kakak berarti terhitung udah berapa tahun Kak jadi supporter? Awal mula terhitung nyamperin saya diperkenalkan bola, terutama Persib di tahun 99 lah, dibawaku almarhum paman emang meureunnya bapak emang ka Siluwangi ke zaman Ajat. Tidinya saya mulai mencintai bola. Edan-edan nama meureunnya resep-resepna ka Persib eta di kelas SMP kelas 1. Iya. 2004 orang keluar 2001 meureun kuy. Urang eta ke zaman SMP. Resep nepi ka lirik-lirik lagu Persib dituliskeun di nu naon di nu buku sakola teh biasa kayak gue lirik-lirik lagu Persib cenah kompilasi kayak gini bikin eta. Oke. Nah kan Kakak teh termasuk gak hanya jadi ketua, gak hanya jadi supporter, tapi termasuk salah satu pendiri Piking di Tanjung Sarinya distrik. Iya. Namanya kan distriknya. Distrik. Oh distrik itu teh kan yang orang tahu mah sektor anu resmi dari pusat kan, langsung diresmikan ke pusat. Nah, berarti kalau yang gak masuk proses administratif ke pusat, eta dianggapnya ilegal dong Kak? Harusnya ilegal. Harusnya ilegal. Tetapi gini ya, maaf kalau di Piking kan tidak ada ADRT. Baru mau disusun di kemarin sih pas kita rabies di Lembang itu disusun. Cuman ADRT-nya masih gimana ya? Kalau menurut saya mah agak rancu gitu kan. Jadi masih dibilangnya walaupun tidak ada distrik MLM distrik itu masih dibilangnya resmi lah gitu kan. Beda sama rival kita yang udah tertata dengan rapih dari atas sampai ke akar rumput itu bagus dia. Gitu. Sistemnya pakai sistem organisasi? Iya, organisasi. Berarti kalau bukan, berarti kalau belum ada ADRT kita masuknya bukan organisasi dong? Komunitas. Nah, berarti sekian lama orang Pikingan, orangnya organisasi, tapi komunitas. Baru ada perubahan teh? Baru mau sekarang. Ketika sebenarnya dari kemarin ketika Dorbies di Lembang terakhir itu udah ada bentuk ADRT udah disebarin. Cuman mungkin mau disempurnakan oleh Pak Tobi, ketua baru sekarang. Itu Pak. Distrik itu ya itulah jadi kepanjang tanganan dari pusat. Ya. Kalau berbicara di Tanjung Sari sih kayaknya kakak lain mimiti. Karena tahun 2000-an kakak pernah lihat tuh di depan Surya Kartika Agung, Baldemar tuh balamanya. Aya sih di dinya ge anu membuka rayon dari Jatinangor karena si Piking Bad Bull atau ya Piking Bad Bull sendiri kan terlahir dari rahimna Piking Jatinangor. Gitu. Dari Jatinangor ya? Ya cuman karena mungkin dia tentang bagi alasan diteruskan lah Kakak. Oke. Seperti itu. Rayon tuh di bawah distriknya. Iya jadi sektornya. Distrik rayon. Bisa Korwil rayon itu gitu sama lah kayak gitu. Nah menurut kakak ya pandangan kakak, kenapa sih supporter itu harus dibikin jadi sebuah organisasi gitu Kak. Sementara kan lamun anu nonton kesedihannya siapa sah-sah wae gitu kan. Menurut kakak kenapa supporter harus dibikin organisasi? Satu, kalau pandangan Abi pribadinya saya sendiri gitu kan. Hiji lebih struktur Pak kalau dulu. Saya dulu kenapa membuat distrik karena kebutuhan tiket Pak. Karena kan dulu ketika pusat dapat kita dikasih jatah, ya kan? Nggak seperti sekarang siapapun bisa. Kalau dulu salah satu alasan saya kenapa harus masuk organisasi karena hayang tiket, hayang menang jatah tiket. Jadi si jatah tiket itu udah masuk ke distrik nanti dulu. diporsi sama si pusat. Tanjung Sari dapat sekian. Nah, kemungkinan itu. Yang tidak punya KTA contohnya bukan termasuk anggota Piking rada susah tuh. Kalau dulu udah susah. Bisa dibilang salah satu jembatan untuk kemudahan tiketnya masuk organisasi. Ada orang bung ngantri di Siliwangi jam 5, jam 4 subuh kan sekarang ini lagi balik teh subuh kan ini teh subuh balik kan dia disebagikeun itu Pak. Salah satunya tanya. Salah satu alasan. Keduana duduluran asli. Ya. Saya karasa pisan di Pipikingan. Dulu mah teu karasa Pak. Jadi
pikingan resep gitu kan resep Persib tetapi ayeuna karasa manfaatna. Boga dulur di Demak, di Banten, Sukabumi, Garut itu. Itu duduluran apa? Silaturahmi apa? Itu alasan saya pribadi mah eta sih. Termasuk itu sih Kak untuk pengkoordinirannya. Untuk pengkoordinan bisa bila misalkan taruhlah Picking Bad Bull Tanjung Sari diorganisasikan. Termasuk kan ada bidang-bidangnya. Iya betul. Itu lebih terorganisir. Ya jadilah misalkan si Picking Tanjung Sari itu bukan hanya sekumpulan supporter. Bisa jadi mereka juga ada apa ya? Ada program yang lainnya juga gitu ya. Ya kan orang kamari apa kan contohnya lah kakak ngayakeun beberapa kali agenda program seperti bantuan sosial mungkin karena itu. Sunatan Masal di 2019. 2019 dan yang terbaru sama Ansor ya. Ansor ya. Kita kemarin berkolaborasi dengan PACG Ansor Tanjung Sari. Oke. Itu salah satunya. Salah satunya. Termasuk jika lamun away gitu Kak. Itu mempermudah tuh untuk mengkoordinasi orang yang banyak kalau kita bentuknya organisasi. Ya jelas, Pak. Jelas. Karena kan kita kalau udah terorganisasi berarti kita udah tahu anggota kita tuh berapa. Si kapasitas kita berapa. Oke. Berarti kalau di luar anggota kan kita bisa membedakan nih. Kita anggota kita ada 50 contoh. Berarti kapasitas yang akan kita berangkatkan ke WAY 50 dengan HTM sekian. Tapi di luka ada pun umum bisa juga, tapi HTM ya beda. Fasilitas yang lain ya jelas beda lah. Ya. Umum sama si anggota sendiri. Termasuk untuk koordinasi kan kalau ada ketua di organisasi itu ada ketua. Iya. Termasuk koordinasi nate satu arah dan mau tidak mau kan para anggota teh harus patuhnya. Ya. Itu lebih memudahkan untuk mengkoordinir kan. Iya, lebih mudahkan berkoordinir di lapangan juga ya gitu. Iya. Karena kalau udah di lapangan bisa saya nyarek lah gitu sana. Tapi kalau ada organisasi kan otomatis manut ke ketuanya. Seperti sekarang kan terobosan si Picking Bad Bull sendiri, kita bukan menghilangkan nama Picking ya Pak. Jadi Picking tetap ada, tapi kita besarkan nama Bodas Bulau Tanjung Sari. Alasannya? Alasannya karena saya nggak mau ada sekat Pak antar komunitas yang ada di Tanjung Sari. Yang tadi tanya. Pengen karena masih ada frame legal tidak legal itu. kan. Pengen, ayolah bebarengan. Kalau kita mengacu ke egoisme ada orang rek nepa irah Pak. Oke. Bener. Jadi Bad Bull 2005 nu lain geus kudu ibaratna geus kudu eueuh lah kudu ngudek enggak. Jadi kita ngambil alhamdulillah kemarin bulan puasa itu kita kumpulkan ketua-ketua di barat. Enggak semua kayak bukan dengan di barat. Sukasari, Pemulihan, Tanjung Sari khususnya gimana kalau kita bikin satu wadah aja. Karena Pak tanpa disadari sekat eta jadi aya kagok ka urang euy. Iya. Gitu, Pak. Soalnya masih kena ya kita supporter Persib lah. Iya, kadang kan ada gesekan juga lah Pak, ada supporter juga gitu. Oke Kak, Iya. untuk mengenai Picking Bad Bull sendiri diresmikan teh tahun seberapa sih? Kalau kita diresmikan 2008 Pak. 2008. Cuman karena kita ambilnya dari pertama menginduk Jatinangor ya, 2005. Jadi di sertifikat pun kita diambilnya 2005. 2005. Ya. Oke. Bapak ke SMP? SMP. Ya, siap. Ya kayak udah berdirinya kakak masih anjir konsisten gitu Kak. Karena gimana Pak nya, semakin kita menghindar, kayaknya semakin bisa lepas Pak euy. Ya. Saya kan pakum dulu tuh Pak. Bapak tahu lah kan 2009 saya merantau lah ke Banten. Di Banten teh Pak, saya teh lain gawe kalau kabeh pikingan deui Pak. Pikingan deui ya. Diparengkeun tuh di pinggir tempat kerja teh geus kayak berdak piking anyer. Terjun deui. Urang teh yang lepas gitu. Tapi ya mungkin meureun geus rulna kadinya geus kudu kitu. Ya udah jalani aja lah. Oke. Gitu, Pak. Oh iya Kak, orang tanya balik di kanu tadinya. Ngomongin soal koordinasi organisasi gitu. Iya ya kaitannya tuh yang kemarin sih sempat baca beritanya. Di sisi lain Persib juara dengan euforianya, ada juga kekacauan gitunya. Bentrok supporter. Bentrok supporter dengan saudara kita. Mana yang rival? Yang kemarin. Yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Berarti sama saudara kita sendiri. Itu hanya ya kalau menurut saya mah karena ayeuna di Bandung eta komunitas lobanya Pak. Kalau dulu mah kan Picking jeung Bomber lah nya.
Nah, 2000 ke sini kan muncullah kultur Eropa. Dan kita juga tidak bisa melarang karena hak lah. Itunya itu mah. Ya mungkin awal mulanya dari sana. Kalau kita sendiri sih di Peking tetap menjalin Berarti persaudaraan. yang kemarin itu maksudnya kan ada temenang anu we kan temenang anu kaditu. Itu kan regulasi dari PSSI, Pak. Ya, selama musim sekarang itu penonton tamu tidak boleh hadir. Cuman ke weda mereka doang mau tetap hadir. Tapi dari Peking sendiri dari pusat aya teu instruksi jangan woi ka distrik-distrik informasi pokoknya ulah anu baong misalkan jelas ada. Jelas. Tapi itu masih bocor kumaha? Tapi bener aya anu kaditu bener? Ada. Ya itu tadi Pak, kalau misalkan kita gini ya, berbicara masalah bobotoh teh kan lain ukur 1.000-2.000-nya. Udah jutaan lahnya gitu kan. Sekarang Peking itu hanya mungkin 50 sampai berapa persen ya anggota Peking. Sedangkan sekarang ya itu termasuk banyak lah ya, setengahnya Peking nggak bolehnya. Yang lainnya campuran gitu kan. Tapi tetap organisasi paling tua itu kan Peking ya. Komunitas paling tua itu kan Peking gitu. Jadi untuk masalah yang lain anu mereka dawang eta ya emang di Peking aya anu lain aya. Gitu Pak. Sepa nyarena. Meskipun ada instruksinya. Oh iya, kalau instruksi tetap jelas, tetap ada pertandingan. Karena itu kan hukumannya bukan hanya buat si supporter sendiri. Kebanyakan efeknya kan ke tim. Gitu kan. Kayak kemarin terakhir kita didenda 200 jutanya, Pak. Gara-gara player. Padahal kalau secara logika eta urang geus deungeut geus beres pertandingan loh. Euforia geus pertandingan udah berapa jeda? 10 menit mah lebih ya Pak kemarin kita ya barulah kita pirosel. Eta geus eueuh naon. Yeah. Mungkin karena si PSS butuh duit, kemudian jangan hadiah ayeuna nambah-nambah. Oke. Gitu. Ambil contoh lah, kemarin orang kita termasuk nonton di alun-alunnya. Iya. Dan tahu kakak jadi korlap ada pembentukan panitia kan ya Kak. Itu terkoordinir dan alhamdulillah kan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, harapan kakak sendiri untuk di Tanjung Sarinya terlebih untuk kultur supporter. Tanjung Sari juga kan selain Peking ada ya Kak? Oh ada. Oke, yang kakak tadi sebut komunitas-komunitas yang lainnya. Yang lain banyak Pak, karena itu tadi semenjak kultur Eropa masuk, prem naunya yang bahasa Inggris aing ada cadel pokoknya komunitas-komunitas itulah itu banyak. Anu ukur 5 genep itu banyak gitu kan. Jadi dia menonjolkan aku eksistensi dia sendiri. Ya aing bisa ya tanpa Peking. Ya aing kulturna geus Eropa ya. Setelan anjing semahal. Sakira Jo Persib dihitung 1 juta. Wah, geus moal kabeulah ku urang bener gitu lah. Itu dia sekarang lagi eksistensinya lagi kencang, Pak. Pandangan kakak sendiri untuk munculnya komunitas-komunitas itu kumaha? Kalau selama positif dan bisa satu frekuensi dengan kita tidak salah. Tidak salah. Bebas silakan. Nah, supporter mah naon nanya kudu kitu dan teu mangga. Cuman yang sangat tidak diharapkan tuh hilangnya komunikasi. Kita satu Tanjung Sari, pero kurek duk. Nah, itulah. Ya jangan berbicara ke belakang lah ya, Pak ya. Bapak udah tahu sendiri gimana lah gitu kan, itulah cerita itunya. Kita udah dewasa panyain pikiran geus lain gitu. Urang elah ngahiji lah kabeh. Kita bawa nama Tanjung Sari, Pak. Harapan kakak seperti itunya. Harapan saya pribadi karena tapi udah melakukan langkah apa Kak untuk harapan kakak itu? Ya salah satunya yang tadi itu saya mengesampingkan nama Bad Bull sendiri berubah jadi inilah Bodas Bulau Tanjung Sari. Saya pengen semua itu satu wadah, nggak usah ti Bad Bull, ya ti Peking anu. Saya nggak mau lah. Ayo kita barengan orang Tanjung Sari. Pasti bakal banyak kasorot Soalnya kenapa? Pak Haji. Iya. Pak Haji kan. Teritori di dianya. Kan di sini. Gitu. Ada apa-apa di mana Tanjung Sari, Pak Haji Ungu, geus semua identik. Identik gitu, Pak. Buat kedepannya ada langkah-langkah koordinasi atau ngobrol-ngobrol, ngobdar sama komunitas yang lainnya gitu. Oh, dari Kemen juga kita udah jalin komunikasi, alhamdulillah. Bikin acara bareng udah Kak? Acara bareng udah sih, kemarin nobar kecil-kecilan, tapi untuk duduk bareng dengan komunitas selain dari Peking ya. Selain dari Peking dan Bomber belum nih, baru mau diagendakan. Baru mau. Tapi tetap untuk silaturahmi tetap jalan dan kakak rasa untuk Tanjung Sari masih
dalam rule-nya Oke. masih Si aman-aman lah nya. gitu. Oke, siap. Mantap. Oke Kak, orang kan apa ya, Kakak selain supporter oge, terus Kakak punya bidang usaha nih. Naon sih Kakak teh di produksian bajunya? Oh ya, sablon dan percetakan. Sablon dan Steward percetakan. Project. Gitu ya. Non? Steward Project. Steward Project. Itu produksi baju-baju nu unsur-unsur Persib Untuk atau enggak custom sih, tapi Custom. memang picking ya paling customer lo sebetulnya gitunya. Hah? Ya pokoknya mah penjualan ya kebanyakan di picking lah. Ah. Sebanding jeung layangan bener enak mah. Karena sehingga kan terjun oge di layangan begitu Pak Kuy gitu. Berkahna jadi- Nah itulah tadi Pak Kuy bilang ke kakak kan masih organisasian. Dulu mah kakak ngerasa anjir mek-mekeun waktu ongkos. Tapi karasa lo picking eta jiga sakola aja nggak kamu. Sampai sekarang lu kurasa ayeuna kakak masuk di perkumpulan layangan ya, anu sampai sekarang udah jadi olahraga, udah diresmikan ya. Jadi dari Kormi ke Arsur sendiri sampai ayeuna kakak di desa pun tidak terlepas dari picking sendiri. Gitu. Oke. Eta manfaatnya gede pisan nih gitu. Oke. Ya terakhir Kak, Ya, harapan Kakak untuk Persib dan untuk supporter khususnya di Tanjung Sari, boleh disampaikan apa Kak? Harapan kakak untuk bobotoh Tanjung Sari tetap pada jalurnanya ngadukung Persib tanpa aya blok-blokan, tanpa aya sekat. Kita masih membawa nama satu daerah Tanjung Sari. Jangan sampai ada gesekan, jangan sampai ada hal-hal yang di luar yang saya inginkan. Pokoknya orang ngahiji, orang masih Tanjung Sari, orang masih Baraya, orang masih satu kecintaan Persib Bandung gitu kan. Ayolah, orang raketkeun duduluranana leuwih edan deui. Nya itu juga akan menunjang ke si Persibnya sendiri. Gitu, Pak. Mungkin. Mungkin ini sama satu lagi Kak, buat kawan-kawan mungkin ada yang tertarik buat gabung Bad Bull Budas Bulau. Oh iya. Bisa kumaha carana? Untuk sekarang kita lagi registrasi dari FVC Pak, dari Picking Persib Club. Emang sedang registrasi pemutihan katanya. Untuk yang mau gabung, untuk mau daftar, bisa IG di Picking Bad Bull sendiri atau Bodas Pulau Tanjung Sari itu nanti kita masukin ke grup, ada grup di WA. Nanti registrasinya nanti di sana di ini ya. Bisa langsung DM aja. Bisa langsung DM aja lah gitu. Karena kan kita sudah ada bagian-bagiannya. Da kurang seorang sendiri gitu. Aslinya ya. Di DM aja untuk rekan-rekan dulur bobotoh nu mau gabung, urang ngajalin silaturahmi deui lebih erat jeung barudak naon nya supporter ya yang Tanjung Sari, mangga DM wae ka IG-na Picking Bad Bull Tanjung Sari ataupun Bodas Bulau sama aja lah. Karena si Bodas Bulau sendiri itu kenapa sih bentuk dua? Itu tadi Pak. Jadi enggak Tanjung Sari aja. Ada dari Sukasari, ada dari Pamulihan, bahkan ada dari Bandung sendiri dan Jatinangor. Ada ya. Iya. Bahkan kemarin gila dari Anyer. Dari Anyar. Dari Banten juga ada. Jadi member. Jadi member ada itu. Itu. Ya, the power of Kakak Gilang. Wah, enggak juga. Power of Gusti Allah tetap eta kesan Gusti Allah eta. Oke. Ya, warga-wargi singkat, padat dan jelas. Tepat pisan datangkeun Kakak untuk ngobrol seputar Persib dan supporter Persib. Buat warga-wargi hatur nuhun udah mantengin. Jangan lupa buat mantengin lagi video Marki selanjutnya. Segitu aja. Hatur nuhun pisan Kakak. Sami-sami Pak Kuy. Abi ge hatur nuhun tos diulem ka podcast nu sangat wah keren ya aslina. Bener. Semoga channelnya makin majunya ya aslina. Dan talent nu keren lagi nu lebih edanding ya. Sebetulnya bisa ngadirkeun Jumat tuh nya. Itu ini kan. Atau Pak Erwan. Sampurna pokoknya mah semoga Marki channel makin meledak anjir. Siap. Oke, hatur nuhun. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.